sukacita di tempat ini? Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita berdoa. Kita satukan hati, kita satukan pikiran kita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sebab Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang adalah kasih itu sendiri. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami sudah tiba di penghujung tahun kami. Pada bulan Desember ini Tuhan, Engkau tetap selalu menyertai kami, tetap melindungi kami dan tetap berjalan dengan kami. Kami mau terus memuji Tuhan, memuliakan Engkau, menyenangkan hati-Mu Tuhan seumur hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau bertahta dalam setiap pujian kami, dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. 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 Sekali lagi shalom. Shalom. Salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran terus tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Amin. Kita sebagai manusia yang hidup, kita butuh yang namanya damai sejahtera. Betul nggak, saudara? Betul. Ya. Walaupun misalnya ya banyak rumah, banyak mobil, tapi ada ruang kosong di dalam hati kita. Betul nggak, saudara? Nah, ruang kosong ini kalau Tuhan bersemayam di hati kita pasti memiliki damai sejahtera itu. Pasti, ya. Nggak mungkin nggak pasti ya, saudara ya. Nah, saat kita merasakan damai sejahtera, kita boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Betul nggak, saudara? Ya, saya punya satu rema yang memberkati pada sore hari ini. Kita baca bersama-sama Mazmur 103 ayat 2, 1, 2, 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Wow, amin. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikan-Nya. Ya, kebaikan Tuhan itu kita jangan lupa, saudara. Kalau manusia berbuat baik 10 kali berbuat baik, salah satu kali yang diingat apa, saudara? Salahnya. Salah satu, salah semua. Ya, berarti ya, saudara ya. Walaupun saudara berbuat baik selama berbulan-bulan, ya, berbuat baik, tapi salah satu kali saudara akan diingat kesalahan saudara, bukan kebaikan saudara. Tetapi Tuhan kita itu luar biasa ya, saudara. Dia mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Wow, luar biasa. Tuhan mengampuni kita ini jahat, kita ini jelek, kita ini berdosa, kita ini luar biasa ya. Sifat-sifat manusianya begitu mendarah daging ya, mulai sejak kita lahir ya. Pelitnya ya, kalau minta ada punya barang diminta nggak boleh atau apa ya. Seringkali seperti itu. Masih kecil loh, itu belum kita ajarin, tapi dia masih kecil gitu sudah tahu, oh nggak boleh ngambil barangku gitu ya. Ya. Bahkan Tuhan yang menebus hidup kita dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Wow, luar biasa Tuhan kita. Ya, jadi pujian yang akan kita nyanyikan pada sore hari ini itu ada 10.000 alasan kita untuk memuji Tuhan. Jadi berbagai alasan itu bisa kita jadikan untuk memuji Tuhan. Baik kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, mulai dari kita terbangun sampai kita mau tidur, ya, kasih Tuhan itu selalu nyata di dalam kehidupan kita. Betul nggak, saudara? Betul. Siapa di sini yang kalau ke kamar mandi bawa HP? Takut HP-nya hilang ya, rusak ya. HP-nya kapan keluarnya, saudara? Kalau HP-nya nonton HP sambil BAP ya, saudara, wah bisa 2 jam. Filmnya habis baru selesai ya. Drakor. Atau siapa yang suka memuji Tuhan di kamar mandi, di kamar kecil sambil BAP? Siapa di sini? Nggak ada yang ngaku ya? Nggak ada yang ngaku. Nggak ada yang ngaku. Pengen nyanyi ya? Oh, nyanyi ambil mandi. Ya, boleh. Ya, semua boleh ya. Kita boleh memuji Tuhan. Tetapi
apakah layak seperti itu? Betul nggak saudara? Saudara mau nggak dikasih makanan di kamar mandi? Nggak mau toh, iya kan? Saudara maunya dikasih di ruang yang bersih, saudara baru mau makan, betul nggak saudara? Nah, kalau saudara ingin menyenangkan hati Tuhan, beri tempat yang baik, waktu yang baik untuk Tuhan, betul nggak? Karena Tuhan loh sudah menebus dosa-dosa kita, sudah memahkotai kita dengan mahkota kehidupan. Bahkan Dia yang memuaskan segala hasratmu dengan kebaikan. Memuaskan hasrat kita apa? Makanan. Hasrat kita banyak saudara, maunya ini, maunya itu, maunya itu. Tuhan penuhi. Tidak ada orang Kristen yang tidak bisa makan, betul nggak saudara? Betul, apalagi kalau sering ke gereja A, gereja B, gereja C, gereja D. Gereja A dapat makan, gereja B dapat makan, C dapat makan, D dapat makan. Wah mantap banget, lemu makannya orang Kristen, ya kan? Gak usah masak, karena setiap tidur di gereja ya. Karena makanya itu orang Kristen nggak mungkin, anak Tuhan itu nggak mungkin kelaparan, betul nggak saudara? Selalu kekenyangan malahan, ya. Sampai subur-subur semua di sini ya. Saya lihat subur-subur semua, nggak ada yang kurus-kurus ya, termasuk saya. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kita menjadi muda lagi ya. Kebaikan Tuhan itu terus ada dalam kehidupan kita. Karena itu sore hari ini kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita. Jangan asal-asalan saudara. Karena saudara sudah merasakan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa loh. Benar loh. Kita bisa nafas kita tanpa oksigen, itu sudah kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saudara ada duduk di tempat ini bisa menyanyi, itu hal yang luar biasa, itu kebaikan Tuhan. Betul nggak saudara? Betul. Nggak semua orang dapat kesempatan untuk duduk dalam rumah Tuhan. Amin. Nggak semua orang juga dapat kesempatan untuk melayani Tuhan. Luar biasa. Ya, kadang orang kalau sudah sakit, Tuhan kalau aku sakit nanti, kalau sudah sembuh aku mau melayani Tuhan. Bersyarat ya saudara. Kita mau melayani Tuhan tapi ada syaratnya. Tapi Tuhan tidak ada syarat buat kita. Betul nggak saudara? Saudara minta ampun langsung diampuni sama Tuhan. Saudara minta uang langsung dikasih uang sama Tuhan. Selama saudara mencari kerajaan dan kebenarannya terlebih dahulu ya. Juga seperti itu. Kita pujikan pujian pada sore hari ini. Kita tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan ya saudara. Kita bisa selalu untuk memuji Tuhan dimanapun kita berada. Perhatikan kata-katanya saudara, luar biasa. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawn. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening skies. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never
sepanjang umur hidup kami mau tetap percaya, tetap setia mengandalkan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Dia tidak peduli masa lalu kita.
Dia Allah yang setia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita terus setia, terus menyembah Tuhan sampai akhir hidup kita, sampai kita menutup mata kita. Kita percaya dan berserah. Saat kita jatuh, saat kita bangkit, saat kita dalam keadaan suka maupun duka, Dia Allah yang tetap setia bersama dengan kita. Katakan dengan iman. Kini aku, ya Tuhan, mendengarkan setiap pengakuan, mendengarkan setiap pujian Kau ya Tuhan. Katakan kami mau berserah Tuhan. Kami mau berserah Yesus. Sekali lagi dengan iman katakan,
pujian-Mu yang terbaik ya Allah. Yesus, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Saya mohon Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan tetap selalu dalam hadirat Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita sebagai tanda kita berserah, sebagai tanda kita percaya dan kita yakin, kita mengatakan janji iman kita bahwa kami mau mengikut Engkau Tuhan, kami mau terus berjalan kemanapun Kau pergi, kami mau ikut Engkau Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua halu untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Katakan janji-Mu, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu. Saya mau Bapak Ibu yang menyanyikan pujian ini dari awal. Mengikut Yesus, mengikut Yesus. Haleluya. Itulah kesukaan setiap kami Tuhan. Aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Oh haleluya. Oh, ku yakin
Siap puji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita berkumpul bersama di tempat ini. Dan setiap suku dan bangsa menyanyikan Yesus Tuhan kita. Tiba saatnya kami berkumpul bersama. Dari suku dan bangsa berdiri di hadapan tanpa ada domba sang suara mendengar bersama bagi Allah yang dulu dan pertama kami naikkan pada anak domba. Pujinya tak terkuatkan, hormatan, perbuatan, kemuliaan baginya selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama. Dari segenap suku dan bangsa berdiri di hadapan tanpa ada domba sang suara. Semua bangsa berkata bagi Allah yang dulu pertama kami naikkan pada anak Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk kembali. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Persembahan yang pertama mungkin bisa dijalankan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih karena Engkau bertata dalam setiap pujian kami. Dan semoga apapun yang kami inginkan Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Tiba saatnya kami memberikan yang terbaik Tuhan. Kiranya memberkati setiap tangan yang memberi. Dan kiranya apa yang kami berikan juga bisa menjadi dampak baik bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku
kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Kau Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku. Haleluya. Berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganmu. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami selalu memerlukan Engkau Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri, dan saya mengundang hadirat Tuhan yang terkasih maju ke depan. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur, hormat kemuliaan Tuhan kami naikkan nama Tuhan, nama Yesus ke tempat yang maha tinggi. Tuhan, kami bersyukur Kau pelihara hidup kami. Kami bersyukur Kau tidak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur Kau selalu nyatakan kasih dan mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu kami bangga punya Tuhan Yesus seperti Engkau yang selalu Immanuel bersama dengan kami. Tuhan, kami sudah persembahkan setiap hati kami dengan pujian ucapan syukur di hadapan-Mu. Kami percaya hadirat-Mu akan menjamah kami. Hadirat-Mu akan menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Hadirat-Mu akan membebaskan kami dari segala keterikatan. Hadirat-Mu akan mengerjakan mujizat dalam setiap kehidupan kami.
Tuhan, tiba saatnya kami akan duduk diam. Kami akan tenangkan hati pikiran kami untuk kami boleh mendengar suara-Mu. Berbicara pada setiap kami Tuhan. Biarlah setiap firman ini boleh akan menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu dan bahkan mengerjakan mujizat. Tuhan, urapi lidah bibir hamba-Mu, setiap kata kalimat akan jadi berkat bagi jemaat. Kami naikkan syukur kami Tuhan ke dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Hari ini tanggalnya tanggal 1. Sebentar lagi saudara pasti akan memperingati rangkaian Natal ya. Sebelum itu saya mau ngajak saudara semuanya untuk membuka sama-sama dalam 1 Samuel ayat 1 sampai 11. 1 Samuel ayat 1 sampai 11. Mari kita buka. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 11. Perikopnya ini cerita tentang lahirnya Samuel. Ini cerita tentang proses kelahiran Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramathaim Zofim, dari pegunungan Efraim. Namanya siapa? Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini, yaitu siapa? Elkana tadi itu mempunyai berapa? Waduh, 2 istri. Ya, yang seorang namanya siapa? Hana. Yang seorang lain bernama siapa? Penina. Apa bedanya? Penina punya anak, sedangkan Hana tidak. Jadi si Elkana ini suami punya 2 istri. Siapa nama boweknya? Bowek. Ayo Hana atau Penina? Hah? Si bowek siapa? Hana. Bok tuwek maksudnya kan gitu ya. Istri pertama biasanya kan gitu, bowek. Bukan bok elek, bukan. Aduh, ini jangan ditiru ya, punya 2 istri ini ya. Sedangkan si bok nomnya siapa? Penina. Penina punya anak, sedangkan Hana ini nggak punya anak alias mandul. Ya, nggak dikasih anak. Orang itu, si Elkana itu, ayat 3 dicatat dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk apa? Sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di mana? Di Silo. Ya, orang ini maksudnya Elkana sekeluarga sama Mbok nomnya sama anak-anaknya itu sama-sama apa? Pergi sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Itu artinya apa? Penerjemahannya dia datang ke gereja. Jadi setiap saat tuh datang ke gereja. Gerejanya di mana? Di kota Silo. Ya, sama kayak saudara datang ke gereja hari ini ngapain? Saudara menyembah dan apa? Mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itu yang dilakukan. Ayat yang keempat, pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada siapa? Penina istrinya, dan kepada semua anak-anaknya laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Ya salah satu kalau kita ibadah itu mempersembahkan korban, kayak tadi saudara kolektor itu kan mempersembahkan korban ucapan syukur kita. Ya, jadi ini si Elkana nyangoni, ini loh nanti buat kolektor ya. Ya, si siapa? Si Penina ini ya, kasih. Ya, berapa? Cepecing 100.000. Ya. Ini kamu tak kasih ya, anak-anaknya juga dikasih, masing-masing disangoni untuk apa? Untuk kolektor. Ya, karena pergi ke gereja untuk menyembah, untuk mempersembahkan korban. Terus meskipun ia mengasihi Hana, ayat yang kelima, ia memberikan pada Hana apa? Hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya, yaitu apa tadi? Mandul. Nah, disinilah terjadi masalah. Masalahnya apa? Masalahnya ya dibeda-bedakan. Gak seneng dong kalau dibeda-bedakan antara Mbok We sama Mbok Nom, pilih kasih, iya kan? Hana sebagai istri pertamanya ngeliat, loh saya kok cuma 1 bagian, yang lain Penina 1 bagian, anaknya nanti 1 bagian, gak dicatat ya anaknya nih semua ada berapa, yang jelas lebih dari 1, karena ada 2, laki-laki 1 bagian, perempuan 1 bagian, katakan anaknya 2 sudah berapa? 3 bagian, sedangkan si Hana cuma 1 bagian, 3 lawan 1. Menurut Hana, istri pertamanya, wah ini gak adil, saya kok cuma dikasih duit 1 bagian.
Ya, saya ini istri pertamanya loh. Di situ terjadi mulai ketidakadilan yang dimana Hana ini nggak suka. Hana ini merasa apa? Dibeda-bedakan. Hana merasa apa? Kecewa. Hana merasa apa? Pahit hatinya. Pernah nggak saudara dibeda-bedakan? Kecewa kan? Ya, sudah pernah kan? Kalau ngerasain kalau dipilih kasih sama seseorang itu mangkel. Itu juga terjadi pada Hana. Ya, demikianlah terjadi ayat yang ke-6. Tetapi madunya selalu menyakiti Hana supaya hatinya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Lah, mentang-mentang nggak punya anak, dia dibully. Mandul. Lo ya dibully, gak suka dong. Di mana-mana orang kalau dibully itu gak suka, makanya jangan suka bully ya. Iya toh. Ini sudah mandul dikata-katain, dia tambah galau dong, hatinya tambah muangkel gitu. Ya enggak, coba saudara kalau jadi Hana, ayo. Ya, sudah dimadu. Istri pertama punya istri kedua, habis itu dibeda-bedakan, terus dilokno mandul-mandul. Loh, itu kan gak enak ya. Itu kan gak enak. Makanya demikian di sini tahun ke tahun. Lalu Elkana suaminya berkata padanya, ayat ke-8, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Lihat di situ. Mengapa engkau menangis? Hana saking pahit hatinya, dia sampai apa? Menangis. Terus apa? Tidak mau makan. Menangis tidak mau makan. Mengapa hatimu sedih? Menangis gak mau makan, sedih. Menangis gak mau makan, sedih. Stres. Ya toh? Gondok. Ngerti gondok? Ngambul. Ngerti ngambul? Apa ya bahasa Indonesia-nya? Purik. Ngerti purik? Apa sih bahasa Indonesia-nya? Ngambek. Itu loh ngambek. Iya toh? Apa? Nangis, gak mau makan kan ngambek. Iya kan? Siapa di sini kalau ngambek gak mau makan? Rugi. Makanan enak kok ngambek sampai gak mau makan. Ya, anak kecil kadang-kadang kalau ngantuk kan purik gak mau makan ya. Saudara jangan kayak anak kecil gitu ya. Mengapa aku gak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga daripadamu? Daripada 10 anak laki-laki? Nah suaminya bilang, Han, apa sih? Aku ini kan bojomu, aku ini kan lebih berharga daripada yang lain. Ya tapi si anak sudah purik, ngambek, gak seneng dia. Karena dibeda-bedakan dan kata-katain mandul. Gak suka dia. Ya, tapi suatu kali setelah ayat 9, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli itu kalau zaman sekarang pendetanya gitu lah. Nah ini kan lagi di gereja kan, pendetanya, si pendeta Eli ini duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, Hana berdoa pada Tuhan. Lihat, hatinya kecewa, hatinya pahit, nangis, sedih, gak mau makan. Terus apa? Dia tetap berdoa loh sama Tuhan. Ketika saudara hatimu pahit, kecewa sama kenyataan, saudara mungkin mengalami ketidakadilan, saudara mangkel hatimu. Hari ini, saudara mungkin dibuat nangis sama seseorang, saudara dibeda-bedakan sama seseorang, saudara kemudian ngambek. Tapi dilihat di sini, positifnya dengan hati pedih, Hana ini masih mau berdoa pada Tuhan. Ya, berdoa pada Tuhan sambil apa? Menangis, terseduh-seduh. Ayat 11, kemudian apa? Bernasarlah ia. Ngerti nasar? Ya, janji, sumpah yang lebih kuat. Lebih kuat daripada janji, lebih kuat daripada sumpah. Tuhan, kalau aku bla 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 bla, nanti aku bakal bla 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 bla. Ya, janjinya kan gitu ya. Tuhan, nanti kalau aku Natalan dapat sepeda motor, aku bakal bla 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 bla. Misalnya. Tuhan, kalau tahun ini aku dapat pacar, aku bakal bla 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 bla. Ya kan janji toh, kan itu namanya nasar ya. Katanya apa janjinya si Hana, apa nasarnya? Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan pada hambamu ini seorang anak laki-laki. Wah, mandul tapi mintanya apa? Anak laki-laki. Waduh. Tuhan, nanti kalau aku ini yang dibilang orang dilok-lok mandul, kalau aku sampai kamu kasih anak laki-laki, maka aku akan apa? Memberikan dia pada Tuhan. Ya, janjinya si Hana, kalau sampai aku yang mandul dikasih anak laki-laki itu tak persembahkan kepada Tuhan. Nah itu nasarnya, janji, sumpah yang lebih kuat si Hana, ya seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya.
Nah, hari ini lewat kisah lahirnya Samuel ini, nanti kita tahu dari kandungan Hana yang awalnya mandul, lahir Samuel. Samuel diurapi menjadi seorang yang luar biasa. Dan Samuel dipakai untuk melayani Tuhan luar biasa memang, sesuai dengan janjinya Hana. Ya, hari ini saya mau membahas, bisa ditampilkan PowerPoint-nya, mengubah pahit menjadi manis. Ya, gak bisa dihindari. Kadang-kadang kan ada kenyataan pahit, ada peristiwa pahit dalam hidup kita. Itu gak bisa dihindari. Tapi bagaimana yang pahit ini tidak menjadi kepahitan dalam hati kita. Tapi bagaimana kita mengubah yang pahit, kenyataan yang pahit itu dibeda-bedakan, dibilang mandul, itu pahit loh. Makanya dia sampai kecewa, dia sampai nangis, dia sampai gak mau makan. Ya, tapi bagaimana hari ini kita mau belajar dari Hana, bagaimana mengubah yang pahit itu menjadi manis. Sudah mau Natalan masa pahit terus. Ya. Mosok 2024 Natal kali ini saudara lewatkan dengan pahit terus ya. Ayo kita bebaskan kepahitan itu ya. Next. Terus PowerPoint. Nah ini ciri-ciri orang kepahitan. Kalau saudara nggak tahu orang kepahitan ini tak tunjuki ciri-cirinya. Pertama apa? Sensian, mudah tersinggung. Nah, kalau di sini ada yang suka sensian, dikit-dikit tersinggung, jangan-jangan saudara sedang menyimpan pahit di hati. Kadang-kadang orang kepahitan itu nggak ngerti kalau dirinya kepahitan soalnya, maka tak tunjukin ciri-cirinya. Sensian, ya orang lagi kita ngobrol-ngobrol sama temen, lagi apa, gerombol, canda-canda, ngoceh-ngoceh, ngomong-ngomong, ketawa-ketiwi, terus dia lewat karena sensian. Kok ngerasanya aku ya? Wah. Ada di sini, semoga nggak ada kayak gitu sensian, ya kan? Dalam hati kita, sopo sih ngerasani? Orang kita nggak ngomongin dia, kok dia sensian katanya ngerasani dia, ya kan? Orang yang begitu jangan-jangan itu ada kepahitan di hatinya. Makanya apa? Hatinya itu tipis, gampang terluka, gampang tersinggung. Itu orang yang menyimpan kepahitan. Terus yang kedua apa? Kata-katanya negatif, tajam. Dari mulutnya itu, omongannya itu tajam-tajam gitu, nggak diajari, nggak tahu dari mana, pokoknya koleksi kalimatnya itu meso-meso, tajam-tajam, kasar-kasar pokoknya kalimatnya itu. Ya, harusnya orang yang normal kan nggak kayak gitu, masa ngomongnya tajam-tajam, suka melukai hati orang. Itu orang yang seperti itu, saudara jangan marah kalau dilukai hatimu, karena apa? Sebenarnya dia juga itu korban. Dia itu korban, luka hatinya, sehingga apa? Ngomongnya itu tajam-tajam. Dia pengen nyakiti hati saudara, makanya jangan sampai kepancing ya. Kalau saudara itu dikata-katain orang dengan kalimat yang kasar, kalimat yang tajam, dia sedang kepahitan, kasihan. Ya. Dan yang ketiga apa? Reaksinya negatif. Mosok ya enak coba, jalan-jalan ke TP, sudah seneng-seneng. Terus ketemu Raini model wong saya bonceng itu. Maaf ya, saya ngomong bahasa Jawa, Raini. Iya toh? Kalau saudara mantel sama seseorang, nonton Raini kan, rasanya ya. Buat cek nosora ya kan? Ayo, coba jalan-jalan ke TP, terus ketemu orang yang Raini itu buat cek no, balik kanan, gerak, ya kan? Ya kan? Males ketemu soalnya ya kan? Reaksinya negatif, saudara jadi orang aneh loh kayak gitu itu. Masa enak ya jalan-jalan enak ketawa ketiwi terus kena kayak gitu malah hati jadi sumpah gak enak gitu ya. Reaksinya jadi negatif gitu. Jadi orang aneh. Saya itu pernah habis khotbah gini ya kan, nanti habis khotbah biasanya salaman gitu sama jemaat waktu pulang. Nah waktu pulang tuh saya disalami, Pak doakan saya. Oh iya, namanya jemaat minta doa, biasanya saya doakan dia. Doa apa Bu? Ibu-ibu, saya itu kepahitan sama Bapak. Loh, saya salah apa Bu? Perasaan kita nggak pernah ketemu, barusan ketemu ini. Justru barusan ketemu ini kok ya ada ya orang kayak bojoku model batuknya bapak tuh kayak batuknya bojoku. Dan aku muakel gitu ada bojoku, muakel aku sama bapak, kepahitan sama bapak saya ini. Loh, apa hubungannya batukku sama batuknya bojoku ini? Saudara ketawa, saya bingung habis itu ya. Kok bisa gitu ada orang kayak begitu itu? Ini aneh tapi nyata. Itu orang kepahitan. Ngerti gak sih? Aneh. Ya, jangan jadi orang aneh ya. Kepahitan kok disimpen-simpen terus ya kan? Rugi saudara. Next. Ciri orang kepahitan. Ibrani 12 ayat 15, baca itu ayatnya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari apa?
kasih karunia Allah. Kemudian apa? Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan apa? Kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Lihat itu, jangan tumbuh apa? Akar pahit. Kalau akarnya udah pahit, semuanya jadi pahit. Kemudian apa? Sampai menimbulkan apa? Loh, kalau sudah kepahitan sudah tuh bikin kerusuhan. Loh, nggak kerusuhan di gereja, kerusuhan di rumah tangga, kerusuhan di mana-mana, karena saudara kepahitan menimbulkan kerusuhan. Loh, ini hal serius loh. Ngerti kan kerusuhan? Ya. Dan apa? Mencemarkan banyak orang. Maksudnya mencemarkan banyak orang apa? Ngisi-ngisi ini loh. Ngisi-ngisi ini. Mencemarkan banyak orang jadi cemar gitu namanya. Ya. Next. Terus power next. Nah, ini Adolf Hitler namanya, ya. Pemimpin Nazi Jerman, orang Jerman. Itu membunuh 6 juta orang Yahudi dengan cara yang sadis. Pembunuh sadis di dunia ini, 6 juta orang mati di tangannya. Matinya itu sadis juga. Orang 6 juta itu dikumpulkan naik kereta, terus keretanya ditutup, dikasih gas beracun, mati dong, gak ada ventilasinya. Mati itu bukan mayatnya dimakamkan baik-baik, tapi apa? Dibakar hidup-hidup, ya. Terus apa? Mayatnya atau abunya bukan di laut ke laut apa baik-baik itu enggak, tapi apa? Dibuang sembarangan. Ayo, sadis loh. Nah, ternyata dalam hidupnya dia itu kepahitan sama 3 orang. Yang pertama itu dia kepahitan sama papanya. Papanya ini suka mukul mamanya. Iya, itu tadi saya bilang orang kepahitan bikin kerusuhan, ini kerusuhannya. Dia kepahitan sama papanya. Papanya itu suka mukul mamanya. Terus dia kepahitan sama salah satu penjaga toko yang suka menghina dia. Hidupnya dia waktu kecil tuh miskin. Orang miskin tuh suka dihina-hina. Belanja ke toko, opo, kere kok di toko barang. Ya, dinyek. Dia dinyek sama penjaga toko. Kepahitan sama orang ini. Dan yang ketiga, dia kepahitan seorang wanita tunasusila. Dia kepahitan sama wanita tunasusila karena apa? Gara-gara dia berhubungan dengan wanita tunasusila ini, dia ketularan penyakit seks di akhir hidupnya. Dan 3 orang yang saya sebutkan tadi itu, papanya, penjaga toko, sama wanita tunasusila, itu adalah orang Yahudi. Makanya dia benci kepahitan sama orang Yahudi. 6 juta orang Yahudi dibunuh dengan cara yang sadis. Makanya tadi benar ya firman Tuhan ya. Yaitu apa? Kepahitan, jangan tumbuh akar yang pahit, menimbulkan apa? Kerusuhan dan pencemaran. Nah, ini contohnya. Next. Kuncinya adalah bagaimana mengatasi hal kepahitan, hal yang pahit menjadi sebuah hal yang manis. Yaitu reframing. Frame, saya nggak nemu gambar yang pas. Frame itu bingkai. Kalau foto itu ada bingkainya itu. Kejadian dalam hidup kita tuh kayak sebuah potret besar, kayak gambar besar. Nah, ayo kita pindah bingkainya, pindah gambarnya dari gambar yang mungkin waktu kita kecil kita tuh pernah dihina orang, diejek orang, dibully orang, kemudian dikata-katai orang dengan kalimat yang tidak senonoh. Mungkin kita pernah dikasari sama orang, dipukul sama orang sehingga kita diam-diam menyimpan kepahitan. Jangan lihat gambarnya itu aja, tapi apa? Lihat bahwa apa? Ceritanya belum selesai. Ingat loh, kejadian dalam hidup ini kan kita terus sampai nanti satu saat menutup mata kan, sampai mengakhiri nafas kita. Ceritanya belum selesai, ada cerita yang lain. Dan sudah masih percaya bukan Roma 8 ayat 28 bahwa apa? Allah bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu maksudnya apa? Baik sesuatu yang baik maupun sesuatu yang tidak baik, baik yang manis maupun yang pahit. Tuhan itu bekerja, Tuhan tetap ada di mengendalikan. Tuhan itu nggak tinggal diam, Tuhan nggak lari dari kenyataan itu. Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Ya, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihinya. Itu kan Roma 8 ayat 28. Ya, jadi hal di otak kita yang jelek, yang pahit, coba kita pindahkan. Ya, pikirkan semua yang baik, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang dipatut patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Itu Filipi kan ngomong kayak begitu. Ya, next. Reframing itu melihat satu hal yang sama, melihat satu kejadian yang gak enak, yang pahit dalam hidupmu, tapi apa? Melihat dari sudut pandang ilahi dan hasilnya sangat berbeda. Jadi jangan dilihat oleh matamu aja, tapi lihat bahwa apa? Ada cerita lain yang belum selesai yang saudara gak bisa melihat hari ini. Ya apa ceritanya itu? Sudah belum bisa melihat apa endingnya.
Tapi percaya kan, orang Kristen pasti happy ending. Amin. Pasti endingnya pasti bahagia. Endingnya pasti bagus. Ya, saudara, itu saudara masih ingat gak Yusuf? Yusuf ceritanya gimana? Sejak kecil, sejak muda kan banyak hal-hal yang bikin pahit hatinya. Kalau saya jadi Yusuf, pahit terus hati saya. Saya cuma cerita mimpi, saya dibuang sama saudara-saudara saya dibuang dalam sumur, saya dijual sebagai budak, ngerti budak pembantu, ya. Kemudian saya dipenjara gara-gara saya tidak menerima tawaran si istrinya Potifar. Di penjara dijanjiin orang mau dibebaskan tapi di PHP. Loh, banyak kan kenyataan pahit dalam hidupnya Yusuf. Tapi akhirnya, sudah tahu kan, ceritanya nggak selesai sampai di sana. Ceritanya Yusuf akhirnya ketemu sama saudara-saudaranya yang dulu pernah membuang dia itu kan. Nah, waktu ketemu sama saudara-saudaranya, coba kalau saudara jadi Yusuf gimana? Mantel kan? Iya tuh. Gara-gara kon itu loh, hidupku menderita saya gini. Sekarang saya jadi penguasa di Mesir. Ayo, penjara. Bisa kan balas dendam kan? Tapi ternyata nggak seperti itu. Itu namanya reframing. Itu yang dilakukan oleh Yusuf. Dia bilang dalam Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah apa? Mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Memang kalian, saudara-saudaraku, merancangkan yang jahat sama aku. Kalian membuang aku, kalian menjual aku sebagai budak ke negeri Mesir. Tetapi Allah telah apa? Mereka-rekakannya untuk apa? Kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf reframing dengan apa? Oke, banyak yang pahit, yang memangkalin, yang diakelin. Tapi, bukankah dari semuanya itu, meskipun kalian merencanakan yang jahat sama aku, kalian jahat sama aku, tapi Tuhan baik sama aku. Amin. Nah, saudara dijahati sama orang, ngomong begitu. Ini seperti Yusuf ngomong begitu. Kalian boleh merancangkan yang jahat, tapi Tuhan merencanakan untuk kebaikan. Ya, next. Nah, sekarang bagaimana cara mengubah pahit itu jadi manis? Yang pertama tadi kita lihat 1 Samuel 1 ayat 9. Pada suatu kali mereka habis makan dan minum di Silo. Ya kan gerejanya di kota Silo. Habis ibadah, habis makan minum, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci. Nah, sepahit-pahitnya Hana, dia masih mau datang loh ke gereja. Sepahit-pahitnya Hana, dia masih mau datang loh ke rumah Tuhan. Untuk apa? Memuji, menyembah, mempersembahkan korban. Banyak orang ketika hatinya pahit, ya, banyak orang ketika hatinya kecewa, bukan datang sama Tuhan, tapi datang ke gerombolan yang sama nasibnya. Yaitu saudara tahu gerombolan apa? BSA. Ngerti BSA? Bukan kucing, British short hair, bukan. BSA. Orang yang kecewa, harusnya ketika saudara hari ini pahit, saya tahu hatimu pahit, saya tahu hatimu kecewa, mestinya datang di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Itu yang betul, bukan datang ke gerombolan yang namanya BSH, barisan sakit hati. Iya kan? Iya tuh, orang yang sakit hatinya kan cari yang senasib, sepenanggungan. Iya, apa? Aku mau hantar di bojoku. Lananganku ya mau ngaplokan. Kita kaum wanita jangan mau kalah sih sama laki-laki. Iya, laki-laki suamiku itu, diktator di rumahnya itu. Sok berkuasa otoriter. Hah? Suamimu diktator? Oh, gini aja, Jeng. Kalau suami-suami kita diktator, kita jadi gladiator aja gimana? Nah itu kalau datang ke barisan sakit hati itu kayak gitu. Iya toh? Orang sakit hati selalu datang sama orang yang sakit hati, terus ngelompok gerombol sama-sama, terus ngomongin hal-hal yang negatif terus. Tak bocori ya di sini ya, tak bocori ya. Tak bocori di sini ya. Banyak gereja baru di Kutub Utara, bukan di Surabaya, di Kutub Utara. Ya. Banyak gereja baru, soalnya apa? Kepahitan sama gembalanya, kepahitan sama pendetanya, kepahitan sama sesama jemaatnya, sesama pengurusnya. Terus ketemu sama orang yang sakit hati lagi sama gerejanya, ngumpul orang yang sakit hati sama gereja, ngumpul orang sama sakit hati sama gereja, terus jadi gereja baru. Itu bukan di Surabaya, di Kutub, tak bilang. Kenapa tante kok akeh? Sering dengar ceritanya gitu. Iya kan? Iya. Saudara kalau mangkel tuh jangan datang sama orang mangkel. Mangkel di tombo, gerombol cari sini bolong. Iya mangkel kok di tombo ibu yo. Selalu
Kamu orang yang kalau sakit hati itu selalu ketemu cari bolong, orang yang sama-sama sakit hati. Nah, orang sakit hati ketemu orang sakit hati, merencanakan sebuah rencana yang jahat habis itu kan. Harusnya ketika sudah kecewa, belajarlah dari Hana, tetap mau datang dalam hadirat Tuhan. Ngapain? Hana ngapain dia? Coba next berikutnya. Bagaimana mengubah pahit menjadi manis? Yang kedua apa? Berdoa, curhat sama Tuhan, datang di hadapan Tuhan, doa. Doa itu kan ngomong-ngomong. Doa itu selain kita mengagungkan Tuhan, memohon pengampunannya, belas kasihan, memohon berkatnya, juga apa? Doa itu kan curhat sama Tuhan. Tuhan, saya itu mangkel loh, saya itu gelo loh hati saya gara-gara orang itu. Curhat. Hana ini curhat. Dia datang di rumah Tuhan, dia berdoa 1 Samuel 1 ayat 10, dan dengan pedih hati, tadi kita baca ayat 10, dengan pedih hati dia apa? Berdoa pada Tuhan sambil apa? Nangis terseduh-seduh. Saudara boleh datang di hadapan Tuhan itu dengan nangis terseduh-seduh, boleh. Karena ada gereja yang nggak boleh, masa doa kok sambil nangis. Itu katanya gereja Pentakosta, Pantekosta. Gereja Pantekosta itu nangis-nangis ya katanya gitu ya. Ya ini bukan soal gereja Pantekosta atau enggak. Intinya apa? Kalau saudara mau doa, nggak usah jaim. Kalau hatimu sedih, mau nangis ya nangis aja di hadapan Tuhan. Nggak usah lihat kiri kanan, nggak usah lihat depan belakang. Kalau hatimu sumpah, ceritakan sama Tuhan. Sampaikan pada Yesus. Ada lagu kayak gitu. Sampaikan sama Yesus semua rasa kecewamu ini. Ya, mungkin saudara sampai Hana kan sumpah ya. Orang sumpah kadang-kadang kan bisa menetes air mata. Nggak apa-apa, nggak dilarang. Di sini nggak dilarang toh ya, Bu Gembala. Oh nangis aja. Yang penting tertib. Ya, nangis aja. Orang kalau sumpah tuh nggak kerasa loh. Tiba-tiba air mata tumpah. Iya. Ya, tahu-tahu udah saya betul. Dengan hati-hati dia berdoa sama Tuhan sambil apa? Menangis terseduh-seduh. Kemudian apa? Selain orang yang berdoanya sungguh-sungguh, yang serius di hadapan Tuhan tuh bisa nangis. Terus bisa juga apa? Ini yang terjadi sama Hana. 1 Samuel 1 ayat 15. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak kuminum. Nah, rupanya Hana ini saking sumpahnya, nangis, doa sambil nangis juga sambil apa? Tergoncang-goncang badannya. Gak ada kan orang kalau nangis sampai jengking-jengking, sampai muang, sampai goyang-goyang badannya. Dipikir pendetanya mabuk. Dan kamu itu doa kok sambil tergoncang gitu. Sambil tergoncang-goncang badannya. Dipikir pendetanya mabuk, tapi Hana bilang apa? Anggur atau minuman yang memabukkan, dibilang apa? Tidak kuminum, melainkan aku apa? Mencurahkan isi hatiku. Ya, orang kalau doa yang sungguh-sungguh serius di hadapan Tuhan, bisa menangis, bisa apa? Manifestasi. Nah, ini bicara soal manifestasi ya manifestasi, ya itu sambil tergoncang-goncang badannya itu. Ya. Dan juga apa? Tadi kita catat apa? 1 Samuel 1 ayat 11 tadi apa? Dia bernasar. Doa yang sungguh-sungguh itu juga bisa bernasar di hadapan Tuhan. Ya, saudara, nasar itu janji atau sumpah yang lebih kuat sama Tuhan. Kalau sesuatu Tuhan berikan dalam hidup kita, maka kita akan melakukan sebagai timbal baliknya. Kan gitu namanya nasar. Ya, orang yang doanya serius itu selain menangis, manifestasi, juga kayak Hana, dia bisa nasar. Saking sulitnya, sulit loh, sudah dikatakan mandul kan, Tuhan sudah menutup kandungannya kok. Saking sulitnya, dia sampai minta sama Tuhan sampai nasar. Dia doa sambil nasar. Kalau aku dikasih anak laki-laki, nanti anak laki-laki itu aku persembahkan untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Ya, jadi saya menyemangati saudara hari ini untuk sesuatu yang sulit dijawab oleh Tuhan. Dengarkan baik-baik. Saudara sudah doa kan? Untuk sebuah doa yang rasanya sulit untuk Tuhan kabulkan. Kenapa enggak saudara mulai bernasar? Serius nasar sama Tuhan. Tapi jangan anggap sepele nasar ya. Nasar itu bukan janji sekedar janji loh. Saudara, manusia itu suka PHP kadang kan. Utang aja besok katanya dibayar tapi besok malah ngilang. Sesuk tak bayar, sesuknya malah ngilang. Jangan begitu sama Tuhan. Kalau janji sama Tuhan ya harus betul-betul ditepati. Ya, Pengkhotbah 5 ayat 4 coba. Pengkhotbah 5 ayat 4. Pengkhotbah 5 ayat 4 coba bisa dibuka. Saya teringat ayat ini. Kalau engkau bernasar kepada Allah,
Jangan apa? Jangan apa? Nunda-nunda. Yo, sesuk. Itu ya. Kalau saudara nasar, itu janji lebih kuat sama Tuhan, jangan menunda-nunda menepati karena apa? Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Loh, saudara di loh goblok gitu. Bodoh kan goblok. Ya, jangan seperti orang bodoh. Nasar terus gak ditepati. Tepati nasarmu. Tapi ayat yang kelima terus next. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada apa? Bernasar tetapi tidak menepatinya. Saudara hari ini, saudara tuh kepengen sesuatu yang sulit gitu rasanya. Punya anak tuh sulit loh. Punya anak sulit. Karena Tuhan sudah menutup kandungannya. Tapi Hana mencoba bernegosiasi dengan apa? Dia nasar sama Tuhan. Tuhan, kalau aku sampai vokasi ya, memang aku tahu itu sulit. Kalau tapi vokasi anak laki-laki, aku akan berikan anak laki-laki itu untuk melayani. Oh, gitu nasarnya. Dan akhirnya Tuhan itu setia. Tuhan itu ingat sama janjinya. Ya, sehingga waktu nanti kalau sudah baca sendiri kisahnya 1 Samuel ini pada waktu akhirnya Hana bersetubuh dengan suaminya, Tuhan ingat janjinya. Oh iya, Hana pernah nasar. Kalau sampai aku kasih anak laki-laki, maka anak laki-lakinya akan dipersembahkan ke melayani Tuhan. Ya, sehingga apa? Lahirlah Samuel habis itu. Saya ini juga anak hasil nasar mama saya. Saya barusan ingat waktu pas mama saya nggak ada itu kan kumpul-kumpul keluarga. Terus keluarga itu bilang sama saya, kamu itu dulu nasarnya mamamu loh. Loh kok bisa? Mama saya kan sulit untuk punya anak. Dari umur 17 sudah menikah, sampai 45 tahun nggak dikasih anak. Sulit kan? Ya sudah tertutup kan. Tapi waktu katanya mama saya itu katanya pernah datang ke sebuah ibadah, didoakan oleh seorang penginjil gitu katanya. Ya tante nanti kalau sampai Tuhan kasih anak, janji ya anaknya diserahkan buat Tuhan. Oh iya katanya mama saya iya, saya kan nggak ngerti. Nyatanya betul ya. Ya, mama saya menempati janjinya anaknya melayani Tuhan, dibolehkan. Oh iya toh. Jadi apa? Kalau saudara hari ini ada pergumulan, cobalah nasar, tapi ojo ke susu ya, jangan emosi. Mentang-mentang saya bilang, ayo nasar. Sudah nasar Tuhan ke susu nanti melucut janji habis itu nggak ditepati. Kamu juga bohong, nanti sudah bilang orang bodoh di sini. Ya. Jangan. Coba pikir baik-baik. Kira-kira sudah bisa menepati nggak? Kalau bisa menepati, kenapa nggak sudah nggak nasar sama Tuhan? Untuk sesuatu yang sulit terjadi, bernasar. Ya, tapi jangan ke susu ya. Ya, kalau seandainya saudara bisa menepati, kenapa nggak saudara nggak bernasar sama Tuhan? Ya, itu doa yang serius dari teman. Ya, berdoa. Bagaimana cara mengubah yang pahit menjadi manis datang di hadapan Tuhan? Berdoa, curhat, doa yang serius, bisa nangis terseduh-seduh sambil bernasar. Ya, terus yang berikutnya yang terakhir, next. Bagaimana cara mengubah pahit menjadi manis? Ubah sikapmu, tetaplah positif. Meskipun yang negatif terjadi, tapi hari ini ubahlah menjadi positif. Positif thinking, pikirlah positif. Ya, Hana tadi saking stresnya, dilok-lok, dibully kan? Mandul. Tunggu pancul. Jadi mandul sih. Ya, terus apa tadi reaksinya? Kan negatif kok. Reaksinya negatif apa tadi? Selain nangis, hatinya pedih, terus apa? Nggak mau makan. Wajahnya itu ditekuk terus ya. Wajahnya meletot terus, wajah orang ngantuk gitu, wajah orang pore ya. Ya kayak wajah saudara itu ya. Enggak, gitu aja ngantuk. Ya wajahnya ditekuk gitu, kalau orang ngantuk kan ditekuk. Ya kan. Itu wajahnya orang pore kan kayak gitu. Tapi 1 Samuel 1 ayat 17-18. Ketika Hana sudah berdoa, jawab Eli. Eli itu Imam Eli, pendetanya gitu ya. Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Allah akan memberikan apa yang kamu minta, yaitu apa? Minta anak kan? Ya, terus ayat 18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini. Hana ngomong apa? Biarlah hambamu ini mendapat belas kasih daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, terus apa? Ia mau makan. Awalnya tadi nggak mau makan kan? Ngambek topore, nggak mau makan. Sekarang apa? Mau makan dan apa? Mukanya tidak muram lagi. Tadi kan kita
kita baca, nggak mau makan, terus mukanya itu muka bete gitu. Nah sekarang diubah setelah menghadap doa curhat sama Imam Eli, ya sudah pulang, Tuhan akan kabulkan doamu. Setelah janji Nasar, terus apa? Dia mulai mengubah sikapnya menjadi positif, gak negatif lagi. Mukanya yang tadi itu muram, sekarang berseri-seri gitu. Terus apa? Yang tadinya gak mau makan, sekarang jadi mau makan. Saya mau nanya, waktu mau makan, terus mukanya gak muram lagi, emang udah dapat anak? Nah kok sudah? Mukanya berseri-seri, terus mau makan. Ya memang begitu rahasianya. Saudara, hari ini belum terjawab doanya. Ojo muka ditepuk mentucu gitu. Ganti dong mukanya, itu ganti mukanya, jangan ke pasang casing kayak gitu terus. Orang handphone aja pengen didandani casing yang terbaik kok. Masa sudah dikasih wajah yang terbaik sama dia dikasih casing, tapi casingnya ditekuk. Orang kalau mau angkat hatinya kan gitu ya. Makanya kadang-kadang kalau saya pikir baik-baik ya, pantas saya nggak punya anak. Soalnya apa? Lalu godongan gitu. Misalnya, saya nggak masuk porno, nggak mau masuk porno. Saya apa sih? Saya kan gondok. Dan terus si Oppo kapan bikin anaknya, ya kan? Iya nggak? Pakai logika aja loh. Lah mukanya gitu terus sama suaminya deket-deket pasti apa? Gak usah. Cewek-cewek kalau gondok kan gitu ya. Gak deh sama gak usah. Terus kapan bikin anaknya? Ya pantas sama aku gak punya anak. Tapi sekarang apa? Mukanya berseri-seri lagi dan apa? Mau makan. Sehat, lebih sehat kan? Orang kalau mau punya anak itu katanya kandungannya kan harus apa? Kandungannya harus sehat, tubuhnya harus sehat, gak boleh stres. Dan dia selama ini stres kan ya, makanya pantas gak punya anak. Gitu. Gitu. Nah ini apa? Mukanya berseri-seri lagi. Di malam itu sayang, yuk, ya. Gak usah mikir macem-macem. Maka apa? Terjadilah malam itu. Tuhan ingat sama janjinya. Oh iya, Hana janji kalau saya kasih anak, maka anaknya diserahkan sama Tuhan. Lahirlah kemudian siapa? Samuel. Maka hari ini saudara firman Tuhan yang singkat ini semoga menjadi berkat ya. Bagaimana mengubah yang pahit. Mau Natal loh, masa pahit-pahit terus. Ya, Natal yang indah, ayo lewatkan dengan keindahan. Jangan lagi simpan yang pahit-pahit. Memang saya tahu kenyataan pahit. Saya memang tahu orang-orang di sekitar membenci engkau. Saya tahu ada orang-orang yang membenci engkau, memfitnah engkau, mengata-ngatai engkau. Tapi reaksimu jangan jadi negatif, tetaplah positif dengan apa? Datang selalu di hadapan Tuhan, curhat. Kan ada wadahnya, curhat. Kalau curhat sama manusia, ceritamu nanti jadi kemana-mana. Tak berdoa. Ya toh? Lebih baik curhat sama Tuhan. Terus apa? Berdoa dengan sambil menangis boleh. Ya, kalau nggak menangis ya nggak apa-apa, nggak manifestasi ya nggak apa-apa. Mau nasar boleh silakan, tapi apa? Asal saudara menepati. Saudara janji menepati, Tuhan itu lebih setia. Tuhan pasti ingat pada janjinya. Ya, untuk sesuatu yang sulit, nasarlah sama Tuhan. Ya, dan kemudian apa? Ubah sikap hatimu, jangan negatif lagi. Ayo. Rahasia mendapatkan berkat itu sukacita dulu. Walaupun belum mendapat jawaban doa, tapi apa? Kita sukacita seolah-olah kita sudah mendapatkan jawaban itu. Maka Tuhan akan memberikan segala jawaban yang saudara minta daripadanya. Ya, biarlah firman hari ini sungguh-sungguh jadi berkat. Yuk sama-sama bagi berdiri. Saya undang pemusik memimpin pujian. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang nyanyikan sama-sama saat aku berjalan.
berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku, takut tak perlu hilang, karena Ku tetap bersamaku. Sama-sama katakan Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Kau lebih tahu ya Tuhan, sama-sama nyanyikan Kau lebih sanggup. Yes. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Terima kasih buat firman-Mu hari ini yang sungguh menjadi penolong, menjadi setiap tuntunan langkah kaki kami di saat kami pahit hati kami. Saudara, adakah hari-hari ini saudara sedang disakiti hatimu oleh orang lain? Adakah hari-hari ini sedang saudara diperlakukan gak adil sama orang lain? Adakah hari-hari ini saudara sedang difitnah sama orang lain? Saudara sedang menyimpan pahit, dendam, marah, kecewa. Hari ini lepaskan semua beban itu di hadapan Tuhan. Ubahlah yang pahit itu menjadi manis. Belajar dari Hana hari ini. Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu. Kami mau berserah, kami mau percaya bahwa hanya Yesus penolong kami satu-satunya yang sanggup untuk memulihkan hidup kami. Tuhan, tolong kami Tuhan. Lepaskan segala kebencian, lepaskan segala kemarahan. Lepaskan Tuhan segala rasa pahit di hati ini. Tuhan, ajar kami untuk selalu mengampuni yang bersalah pada kami. Tuhan, kami hari ini mau mengadukan setiap kekecewaan kami, mengadukan hati kami yang pahit dan kecewa ini Tuhan. Tuhan tolong. Dan mungkin saudara ada pergumulan hari-hari ini. Ada sebuah doa yang saudara sudah naikkan sekian lamanya, Tuhan belum kabulkan. Sekian lamanya, Tuhan belum jawab doa saudara. Saudara, saya menantang saudara hari ini, kenapa nggak saudara bernasar di hadapan Tuhan? Tapi ingat, sebelum saudara bernasar, ingat sekali lagi, jangan seperti orang bodoh, tepati nasarmu. Jangan, lebih baik saudara nggak usah bernasar daripada saudara bernasar, tapi saudara tidak menepatinya. Tuhan selalu ingat pada janjinya. Tuhan menepati janjinya. Maka saudara, ayo kita juga tepati janji kita. Untuk sesuatu yang sulit terjadi, untuk sesuatu yang sulit untuk Tuhan wujudkan dalam doa-doa. Sekian lama saudara sudah berdoa di hadapan Tuhan, tapi tidak ada sebuah jawaban. Kenapa enggak saudara hari Tuhan? Saya mau bernasar di hadapan Tuhan.
Tuhan lihat hati anak-anakmu yang sedang menangis, dan mereka sedang berseru di hadapanmu, dan mereka sedang mengungkapkan janji mereka. Tuhan, Kau lihat hati mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap doa, setiap nasar yang naik itu Tuhan, Engkau lihat dan Kau ingat setiap janji setia anak-anakmu di tempat ini. Tuhan, Kau kabulkan. Jawab Tuhan dengan segala jawaban surga yang membuka pintu-pintu surga buat setiap mereka yang berdoa padamu ya Tuhan. Tuhan memberkati gereja tempat ini, gereja Betani Indonesia yang datang Barejo. Memberkati Bapak Ibu Gembala bersama keluarga, anak-anak, menantu, cucu-cucu, semuanya Tuhan pelihara. Baik dengan kesehatan, Tuhan pelihara juga dengan setiap kesetiaan, maupun Tuhan berikan kekuatan untuk mewujudkan segala program yang ada. Tuhan, kami mohon juga jiwa-jiwa, tambahkan jiwa-jiwa tempat ini. Banyak jiwa-jiwa dipulihkan, dimenangkan, dan mereka mengalami mujizat demi mujizat. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami mau mengubah sikap kami. Walaupun, meskipun kami belum dapat jawaban doa itu, tapi kami mau tetap bersukacita di hadapan. Kami mau bergembira karena Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Tuhan, terima kasih. Firman ini selesai sampai di sini, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah selesai untuk memberkati hidup kami. Tuhan tidak pernah selesai mencurahkan kasih setianya dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah selesai untuk setiap persoalan kami. Tuhan pasti akan menutup setiap persoalan kami dengan jawaban doa yang indah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami naikkan rasa syukur kami Tuhan, dalam nama Yesus. Kita nyanyikan kembali pujian ini, Kau lebih tahu, Kau lebih sanggup ya Tuhan, untuk memulihkan kehidupan kami. Sama-sama nyanyikan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami mau berserah, kami mau percaya Yesus. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah penolong yang setia. Kami merasa sangat diberkati oleh kebenaran firman sudah diberitakan Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau kepahitan menjadi manis Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau kami juga mampu mengampuni. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Engkau memberkati Bapak Gideon yang sudah memberikan firman untuk setiap kami. Kiranya nama-Mu selalu dipuji, dipermuliakan dalam kehidupannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sebentar kami juga akan memberi dengan sukacita. Engkau berkati setiap tangan memberi, dan kiranya apa yang kami berikan juga bisa menjadi berkat bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan.